kartu identitas atau kartu tanda pengenal KTP sangat perlu karena menunjukkan siapakah kita. Ibu Teresa ketika keluar dari biaranya hendak melayani orang-orang miskin, dia menemukan di jalan tergeletak seorang bapak tua penuh luka dalam sakrat maut, dengan lalat dan ulat di seluruh tubuhnya. Ibu Teresa membungkuk, menyapa dia dengan bahasa lokal dan minta izin membawa dia ke rumah perawatan. Ibu Teresa memeluk dia dan membawa pulang. Seorang wartawan mencegat dia, mengambil fotonya sambil berujar, "Ibu, kendati dibayar 1 triliun, saya tidak akan mau buat itu." Ibu Teresa juga menjawab, "Saya juga tidak akan buat itu, biar dibayar 1 triliun. Lalu wartawan kaget, "Loh, lalu kenapa kau mau buat ini?" Kasih Tuhan mendorong aku untuk melakukan hal ini. Itulah yang Yesus bilang tadi. Tanda pengenal bahwa kamu adalah muridku, kalau kamu mengasihi seperti aku mengasihi. Itulah identity cardmu, itulah kartu identitasmu, itulah KTP-mu, itulah tanda pengenal seorang pengikut Kristus. Kasih adalah tanda pengenal kita. Kasih adalah kartu identitas orang Katolik. Kasih adalah cara hidup orang-orang yang mengaku pengikut Kristus. Kasih adalah SIM, surat izin masuk surga, di mana langit baru dan bumi baru menantikan kita, di mana buah dari kasih kita di dunia akan dimahkotai dengan kasih yang abadi. Itulah sebabnya dalam bacaan pertama tadi kita dengar bagaimana Paulus dan Barnabas berkeliling mewartakan kasih, mengajarkan kasih kepada pengikut-pengikut Kristus yang ada di Listra, Ikonium, Perga, Atalia, Pamfilia. Mereka mengajarkan kasih pertama-tama dengan memberi contoh bagaimana mereka berdua saling mengasihi, saling melengkapi dalam pelayanan. Bagaimana mereka tinggal dalam kasih dengan para rasul yang ada di Yerusalem dan yang dikirim kemana-mana. Mereka mengingatkan, memperjuangkan kasih, hidup mengasihi akan juga membuat kamu ditentang, ditantang, bahkan menderita. Dengan cara inilah orang-orang di luar kelompok murid-murid pertama, orang-orang di luar umat perdana berkata, "Lihat betapa mereka saling mengasihi." Dalam bacaan kedua, Yohanes melihat bagaimana hasil akhir dari perjuangan hidup kasih dimeterai dengan langit baru, bumi baru, di mana Yerusalem baru, Allah yang perkasa bertinggal dalam kasih yang abadi bersama semua mereka yang dalam hidupnya menelusuri, menapaki jalan berbelas kasih. Tuhan membawa kebaharuan, air mata, derita dan beban dirubah menjadi sukacita yang tetap dan selamanya. Semua berada dalam keadaan yang sempurna. Saudara-saudariku,
Apa yang Ibu Teresa buat terhadap saudaranya yang paling hina tadi, memeluk, merawat, mengobati karena cinta, adalah realisasi dari perintah Yesus. Aku memberi kamu perintah baru, hendaklah kamu saling mengasihi sama seperti aku mengasihi kamu. Dalam kitab Perjanjian Lama, kitab Imamat bab 19 ayat 18 ada perintah, hendaklah kamu saling mengasihi seperti kamu mengasihi diri sendiri. Mengasihi sesama seperti kamu mengasihi diri sendiri. Yesus memberikan perintah baru, kasihi sesama seperti aku mengasihi kamu. Bukan lagi model serupa cinta kasih kamu, tapi serupa dengan cara bagaimana aku mengasihi kamu. Bagaimana Yesus mengasihi kita? Dengan berkurban, dengan kasih yang paling agung, yang terarah pada kebaikan orang lain, kasih yang memberi diri tanpa syarat, tanpa pamrih, terarah pada kebaikan, keselamatan, kesejahteraan orang lain. Kasih itu bukan saya mengasihi supaya kau mengasihi aku, bukan do ut des, saya buat supaya kau juga buat bagiku. Itu bukan kasih menurut Yesus. Kasih itu bukan mencari kepuasan fisik bagi saya dari orang lain. Kasih bukanlah mencari pembalasan yang setimpal. Ibu Teresa mampu merawat si tua tadi, si sakit tadi, si hampir mati tadi, semata-mata karena mau mengasihi seperti Kristus yang mengasihi tanpa pilih. Tuhan Yesus yang mengasihi dengan memberikan jiwa dan raga tanpa batas, tanpa pamrih. Bacaan-bacaan hari ini pada hemat saya memberikan dua pesan penting. Yang pertama, baharuilah KTP Anda, jangan sampai kedaluarsa. Baharuilah identity cardmu, jangan sampai usang. Dan KTP-mu adalah kasih. Seorang pengikut Kristus dikenal karena kasih. Ibu Teresa adalah sungguh-sungguh pengikut Kristus, bukan karena di paspornya tertulis beragama Katolik. Ibu Teresa adalah sungguh-sungguh pengikut Kristus, bukan karena dia mengenakan busana biarawati, tapi karena perkataannya, perbuatannya, hidupnya adalah kasih. Kasih. Kita dipanggil menjadi pengasih, orang yang mengasihi. Lovers, not haters. Bukan pembenci, bukan pembalas dendam, bukan orang yang mendendam. Kita adalah lovers, pengasih, penyayang, bukan users, orang yang menggunakan orang lain, orang yang mengambil dan menarik keuntungan dari orang lain, orang yang mencari keuntungan dari orang yang mungkin dia kasihi. Dan kasih sejati membuat orang mengalami dikasihi Allah dan membuat orang itu terdorong untuk mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Pesan kedua, marilah kita menjadi aktor dan aktris kasih, pembuat, pelaksana, pengajar, contoh dari kasih. Paulus dan Barnabas berkeliling menjadi contoh, berkeliling memberikan teladan, berkeliling menguatkan, meneguhkan umat yang tersebar di mana-mana untuk menjaga kartu identitas mereka tetap ori, tetap original, jangan sampai ada kepalsuan di dalamnya. Cara terbaik mengajar
Guru-guru semua tahu, dosen-dosen tahu, cara terbaik mengajar adalah memberi contoh. Dan supaya pengajaran itu tidak hilang, mempersilahkan murid-murid mempraktekkan. Sehingga tertulis di otak, terekam, terukir di hati, dan terungkap dalam tindakan. Paulus dan Barnabas berkeliling menjadi contoh cinta kasih, menjadi pengajar cinta kasih, menjadi penganjur kasih yang sejati, menjadi peneguh, menjadi pengayom, menjadi motivator, menjadi influencer bagi yang lain. Menjadi guru kasih bukan hanya dengan menghafal. Yohanes 13:34, hendaklah kamu mengasihi seperti aku mengasihi kamu. Kita tidak disuruh menghafal, kita disuruh saling mengasihi, melakukan, melaksanakan. Biar tidak hafal ayat ini, kalau mati dan membuat kasih, kau masuk surga. Saudara-saudari, Paulus dan Barnabas memberitahu bahwa menghayati kasih, hidup dalam kasih tidaklah sepi dari tantangan, tidaklah sepi dari penderitaan. Lihat saja, jika Anda hidup jujur di kantor, jika Anda hidup adil, jika Anda hidup penuh kasih yang sungguh-sungguh, jika kamu demi kasih melawan praktek korupsi yang merenggut hak dan hidup orang lain, kamu akan dibenci. Apalagi kita di tengah mayoritas. Kamu akan dianggap cari muka. Kamu akan dianggap tunjuk jago. Kamu akan dikucilkan. Kamu akan dijauhi. Kamu akan tidak disukai. Para rasul ingatkan itu. Lihat, dia juga dengan kasih yang paling agung ditolak, tidak disukai, disangkal. Lihat, para rasul, pangeran cinta kasih, semua berakhir dengan kemartiran. Namun, jangan berhenti mengasihi. Jangan engkau terlumpuhkan oleh penolakan. Teruslah mengasihi. Kasih akan membuat yang rumit menjadi mudah. Kasih akan membuat beban menjadi ringan. Apakah pekerjaanmu sehari-hari terasa berat? Bangun pagi untuk siapkan makanan minuman bagi suami dan anak-anak yang mau kerja dan sekolah terasa berat? Apakah melayani orang banyak yang datang terus-menerus terasa berat? Apakah mengerjakan tugas dan tanggung jawab di kantor atasan ini lagi, apakah terasa berat? Jika terasa berat, mungkin itu tanda engkau kurang mengasihi. Apakah pasanganmu berat bagimu? Beban bagimu? Apakah memelihara dan mengajar anak-anakmu, memberi contoh dan teladan sebuah beban bagimu? Apakah maaf mertuamu atau anak mantumu atau majikanmu, pastormu, ketua wilayahmu, bendahara wilayahmu jadi beban? Tiap kali lihat mereka, aduh, sudah rasa tidak bernafas. Mungkin sekali karena ada kekurangan kasih di sana. Buatlah semuanya atas dasar kasih seperti Kristus mengasihi kita. Pertanyaannya, Pastor, bagaimana kalau kasih itu memang terasa sulit? Bagaimana kalau mengasihi itu terasa sia-sia? Kita ditolak, sudah mengasihi dengan gratis cuma-cuma, ditolak, tidak diterima, bahkan dimusuhi. Mereka malah menghendaki kejatuhan kami. Mereka malah berusaha mempermalukan kami. Haruskah kami mogok? Haruskah kami marah? Haruskah kami terlumpuhkan dan give up? Haruskah kita balas dendam?
Haruskah kita katakan I hate you bertubi-tubi, aku benci kau berkubik-kubik? Jangan seperti itu. Mengapa? Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih tidak minta pembalasan, dan kasih itulah yang terbesar. Jangan berhenti, karena itu tanda pengenal bahwa engkau murid Kristus. Yesus juga mengasihi Petrus, ditolak. Yesus tetap memberikan roti kepada Yudas yang akan mengkhianati dia. Yesus memaafkan Algojo dari atas kayu salib. Yesus membukakan pintu surga bagi orang yang berdosa. Itulah kasih sebagaimana aku mengasihi kamu. Ubur-ubur ikan lele, kacang goyang kacang kedelai, tabur kasih biar kacile, utamakan kasih biar dianggap sepele. Ibu bapak, saudara-saudari, pada sebuah pemberkatan nikah, sesudah semua selesai, tanda tangan, berfoto manis-manis, pastor yang memberkati pengantin mengambil 2 salib dari sakunya dan memberikan kepada pengantin putra dan pengantin putri sambil berkata, terimalah salib ini, lambang Yesus mengasihi kamu. Salib ini kamu gantungkan nanti di ruangan di mana kamu dua akan nanti banyak kali berkelahi, kamu dua akan banyak kali saling menuduh. Taruh di ruangan di mana kamu dua akan selalu tidak akur. Mereka berdua terima dengan senang hati. Tiba-tiba salah satu orang tua dari pengantin berdiri. Pastor, saya minta 5. Pastor kaget. Kenapa minta 5? Karena hampir di semua ruangan di rumah kami, saya berkelahi dengan Paitua Soe ini. Supaya kami bisa gantung di 5 ruangan di rumah kami. Ibu bapak, boleh periksa, saya tidak bawa salib untuk kamu, satupun. Mengapa? Karena hari ini kita membaharui KTP kita. I am lover, not hater. Semoga di Palu ini, umat dan gereja Katolik akan dikenal orang luar dengan kagum terpesona. Lihat betapa orang Katolik itu saling mengasihi. Bahkan mereka bukan cuma mengasihi antar mereka, tapi juga dengan siapa saja. Lihat, mereka punya kelompok donor darah untuk siapa saja. Mereka berbagi nasbung dengan para pemulung, dan mereka berbagi takjir di musim puasa. Betapa mereka saling mengasihi. Tuhan, tambahkanlah kasih kami selalu. Amin.